dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pusat pertanggungjawaban yang mana dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dibimbing oleh Ibu Zulfa Ismawati. Nah, langsung saja di dalam sistem pengendalian manajemen ini saya membahas mengenai pusat pertanggungjawaban yang mana definisinya, jenis-jenisnya, manfaat, dan pengertian-pengertian yang lainnya. Langsung saja, adapun definisi dari pusat pertanggungjawaban di dalam bukunya Heri Enjang Syah Putra, yaitu buku modul Sistem Pengendalian Manajemen halaman 29 dijelaskan bahwasanya pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukannya. Nah, adapun sifat pusat pertanggungjawaban ialah pusat pertanggungjawaban muncul guna untuk mewujudkan satu atau lebih tujuan yang disebut dengan objektif. Nah, tujuan jangka panjang ataupun tujuan jangka pendek ini adalah sesuatu yang disebut dengan objektif tersebut. Nah, secara keseluruhan, perusahaan atau organisasi itu memiliki goal atau tujuan jangka panjang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka manajemen senior menentukan sejumlah strategi. Fungsi dari berbagai pusat pertanggungjawaban adalah untuk mengimplementasikan strategi yang ditetapkan. Nah, jadi sifat pusat pertanggungjawaban yang pertama itu adalah bagaimana pusat pertanggungjawaban itu ada guna untuk mewujudkan suatu tujuan yang disebut dengan objektif. Nah, objektif ini adalah tujuan jangka pendek. Nah, sedangkan secara keseluruhan bisa disebut dengan goal atau tujuan jangka panjang. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, manajemen senior ataupun manajer itu harus menentukan sejumlah strategi agar dapat mencapai tujuan tersebut, entah itu tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Nah, adapun fungsi dari sifat pusat pertanggungjawaban yaitu adalah untuk mengimplementasikan strategi yang sudah ditetapkan oleh suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis dari pusat pertanggungjawaban. Nah, jenis pusat pertanggungjawaban itu ada 4. Yang pertama adalah pusat pendapatan, kemudian yang kedua adalah pusat beban atau biaya, kemudian yang ketiga adalah pusat laba, dan yang keempat adalah pusat investasi. Namun, dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pusat pendapatan dan pusat biaya atau pusat beban. Nah, pusat pendapatan merupakan suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya itu hanya bertanggung jawab mengenai penjualan saja. Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tidak dimiliki wewenang menetapkan harga pokok penjualan dan barang yang mereka pasarkan. Namun, tujuan utamanya adalah terciptanya target pendapatan. Nah, jadi di dalam pusat pendapatan ini, suatu unit pemasaran yang tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga pokok penjualan barang atau produk yang akan dipasarkan. Tetapi mereka mempunyai tujuan utama, yakni tercapainya suatu target pendapatan. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pusat beban ataupun pusat biaya. Nah, pusat beban atau biaya ini adalah pusat tanggung jawab yang inputnya itu diukur secara moneter, namun outputnya itu tidak diukur secara moneter. Adapun jenis dari pusat beban atau biaya itu ada 2. Yang pertama adalah pusat beban kebijakan dan pusat beban teknik. Lanjutannya, adapun pusat beban teknik yaitu adalah biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar.
Misalnya seperti biaya bahan baku, komponen, perlengkapan. Kemudian ada pun ciri pusat biaya teknik. Yang pertama adalah input itu dapat diukur secara moneter. Kemudian yang kedua yaitu input dapat diukur secara teknik dan jumlah rupiah optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output itu dapat ditentukan. Kemudian pusat beban teknik itu biasanya juga ditemukan dalam operasi manufaktur, pergudangan, distribusi, dan lain sebagainya. Nah, jadi beban biaya teknik ini itu eh, sesuatu hal yang biayanya itu dapat diestimasikan. Yang mana kendalanya itu wajar, seperti contoh untuk biaya bahan baku, pembuatan suatu produk ataupun barang, kemudian komponen-komponennya, dan perlengkapan yang lainnya. Nah, untuk ciri-cirinya itu dapat diukur secara moneter. Nah, secara moneter ini itu diukurnya dalam jumlah uang. Dan secara teknik yang mana beban biaya teknik ini adalah diukur secara teknik. Serta rupiahnya itu optimum dan input yang dibutuhkan itu dapat ditentukan. Kemudian beban atau biaya kebijakan adalah pusat beban kebijakan yang meliputi unit-unit administratif dan pendukung seperti akuntansi, hukum, hubungan-hubungan industrial, hubungan masyarakat, serta sumber daya manusia. Nah, operasi-operasi litbang dan hampir semua aktivitas pemasaran yang ada. Nah, adapun manfaat dari pusat pertanggungjawaban itu sendiri adalah yang pertama, guna untuk menyusun perencanaan, proses pelaksanaan, alat pengendalian, dan penilaian kinerja suatu perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu adalah untuk menyusun tugas dan tanggung jawab yang ada dalam organisasi ataupun perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah guna mendelegasikan tanggung jawab setiap kinerja pada karyawan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah memudahkan untuk mencapainya atau tercapainya sasaran organisasi yang sudah ditentukan pada awalnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal